hargai. Berkenaan dengan tema kepemimpinan Yesus sebagai gembala di masa pandemik merupakan sebuah tema dan sekaligus sebagai refleksi teologis dan biblikal atas kondisi yang sedang dihadapi oleh dunia pada masa kini. Di antara banyak isu, saya mengangkat dua isu yang sangat menggugah rasa kepedulian sementara melihat perkembangan yang terkait dengan pandemi ini sendiri. Yang pertama, tentu dampak dari pandemi itu sendiri yang sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat global yang telah menimbulkan kematian lebih 4 juta orang di seluruh dunia. Dan sampai tadi malam ada 115.096 orang yang meninggal karena COVID di Indonesia. Belum terhitung kerugian yang terkait secara ekonomi. Beberapa waktu yang lalu, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat telah menimbulkan kegamangan dan penanganan atas masyarakat kecil yang menyebabkan kepedulian dan juga kemarahan sosial. Pada waktu yang lalu, tanggal 10 Agustus, secara khusus di Kota Pekanbaru, pedagang kecil menyebutkan PPKM, pelan-pelan kami mati. Kalau di Jakarta memakai istilah pulang pergi kena macet. Dan yang kedua adalah apa yang disinggung oleh Presiden Amerika Serikat, oleh Joe Biden di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada tanggal 27 Juli yang lalu. Bahwa pada waktu 10 tahun ke depan atau sekitar tahun 2032, Jakarta berpotensi tenggelam karena kenaikan permukaan air laut akibat dampak pemanasan global. Mencermati apa yang sedang terjadi di berbagai belahan bumi saat ini, tentu perlu meneropong tipikal atau model kepemimpinan yang relevan agar tidak tergerus dan menjadi korban, melainkan mengalami pengalaman yang menjadi teduh, tangguh, bahkan menjadi solution maker atas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Setidaknya dalam konteks inilah penulis ingin merefleksikan keyakinan iman terhadap kepemimpinan Yesus sebagai gembala dan menangani bahkan menemukan solusi agar masyarakat gereja mengalami pengalaman yang disebut oleh Tony Horsfall dan Debbie Hawker dalam judul bukunya Tangguh dalam Kehidupan, Kuat dalam Tuhan, yang mencakup 5 bidang, yaitu bidang spiritual, fisikal, emosional, kognitif dan kreatif, dan sosial and systemic. Hadirin yang saya muliakan, untuk menghadapi realita dan peristiwa yang membutuhkan perubahan dramatik, dibutuhkan sosok yang reliable dan powerful dalam kapasitasnya sebagai seorang historic maker. Karena konon bahwa sebuah pencapaian dan kemenangan besar atau perubahan besar yang mampu memberikan pengaruh dan manfaat dalam kehidupan manusia dimulai dari kepemimpinan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Rasul Yohanes menuliskan kepada jemaat, kepada kita sekalian tentang perkataan Yesus yang sangat penting, yaitu ego eimi, hoi poimeno, hokalos, hoi pemeno, hokalos, ten syuken, auto titesin huperton robaton. Atau yang biasa kita bacakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Perkataan Yesus ego eimi merupakan perkataan yang menyatakan siapa dirinya dan hakikatnya. Dalam perjanjian lama selalu memakai formula
Allah berfirman atau Allah bersabda. Tapi Yesus memposisikan dirinya ego imi, yang berarti dia adalah yang berkuasa, dia adalah yang punya otoritas, seperti yang dipahami dalam konteks perjanjian lama. Dalam tulisan Yohanes, kita dapat menemukan perkataan ego imi yang dibuka dengan predikat yang lain, seperti akulah roti hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, akulah terang dunia. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan teks Yohanes 10 ayat 11, setidaknya saya menemukan ada 7 keteladanan Yesus sebagai pemimpin gembala, atau dalam kepemimpinan Yesus sebagai gembala, yang sangat penting dan tetap relevan sepanjang zaman. Yang pertama, Yesus adalah pemimpin gembala yang memiliki visi. Tidak diragukan lagi bahwa perkataan Yesus ego eimi, aku berkata kepadamu, merupakan pernyataan yang seperti tadi saya sebutkan dalam perjanjian lama, memiliki kesetaraan dengan Elohim. Dan dalam pernyataan ini juga menjelaskan tentang pribadi Yesus sebagai pemimpin gembala sejati yang menjadi teladan bagi semua para pengikutnya. Ia memiliki visi yang besar dan jelas, bahkan bersifat eternity atau kekal. Visi inilah yang ada dalam hati Yesus, yang koheren, yang membuat dia datang ke dalam dunia dan berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, agar banyak orang diselamatkan, dipulihkan, dan percaya kepada Allah sendiri. Benarlah seperti apa yang dikatakan oleh Bill Hybels dalam bukunya. Dalam tulisannya saya ringkaskan, vision is a picture of the future that produce passion. Atau visi adalah gambaran masa depan yang menghasilkan semangat. Kepemimpinan dengan visi adalah perjalanan yang bertujuan, terarah dan terfokus pada hasil akhirnya. Dan itulah yang dimiliki dalam kepemimpinan Yesus sebagai gembala. Dengan demikian, kepada semua wisudawan, wisudawati, bahwa tamat belajar pada hari ini bukanlah visi akhir, melainkan sebuah batu loncatan atau milestone untuk hidup dan menggenapi apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan pribadi, yang akan tetap membuat semangat atau gairah dalam melakukan apa yang menjadi panggilan atau kepercayaan Tuhan Yesus bagi kita setiap pribadi. Yang kedua, Yesus adalah pemimpin gembala yang bertanggung jawab. Dalam ungkapan Yesus, ego eimi, ho poimi, ho kalos, ia menunjukkan model kepemimpinan yang penuh dengan tanggung jawab. Kegagalan banyak para ahli Taurat sebagai pemimpin rohani adalah mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Matius 23 ayat 4. Yesus tidak demikian. Yesus bukan pemimpin yang lepas tangan atas beban yang ada di depan mata, melainkan ia adalah pemimpin yang menunjukkan kepeduliannya kepada semua kebutuhan para pengikutnya. Yesus menunjukkan sikap ini kepada para muridnya dikala mereka ada dalam bahaya di tengah kegelapan malam, di tengah laut. Matius 14 ayat 25 misalnya. Ketika orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus dan hari sudah gelap, murid-murid Yesus menunjukkan sikap untuk menghindar dari kesulitan dengan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan.
Jadi jelas sekali bahwa Yesus adalah pemimpin gembala sejati yang memperagakan tanggung jawab di tengah-tengah krisis yang dihadapi, termasuk pandemik pada saat ini. Dalam kedaulatannya, ia tidak lepas tangan, tapi ia adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang memberikan perlindungan, pertolongan tepat pada waktunya. Tentu kalau kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 5, ada hubungan, ada semacam kegiatan iman supaya kita ada dalam tanggung jawab Kristus. Para wisudawan-wisudawati yang saya kasihi, tentulah sangat dinanti-nantikan setelah memperoleh gelar pada hari ini adalah bagaimana membuktikan hal itu melalui karakter kepemimpinan yang penuh dengan tanggung jawab dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang ketiga, Yesus adalah pemimpin gembala yang melayani. Yesus adalah pemimpin gembala yang tidak dapat disejajarkan dengan siapapun di dalam dunia ini. Dalam hakikatnya, sebagai manusia sejati, dan yang juga adalah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia, ia tidak memperagakan surga tanpa terhubung dengan dunia ini. Dengan kata lain, ia tetap telah datang dalam rupa manusia sebagai pemimpin, tapi ia juga memberikan teladan dalam hal melayani. Yesus berkata kepada muridnya bahwa kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pengertian melayani atau minister atau diakon memiliki 3 pengertian. Yang pertama, melayani dalam artian diakonos, yang berarti seorang doulos, seorang hamba, seorang pembantu atau asisten. Pengertian kedua adalah leiturgos, yang sebenarnya biasa dipakai sebagai jabatan publik atau memiliki plan jabatan publik yang kemudian dicopot atau digeser, atau bahasa dipecat dan mengambil jabatan sebagai pelayan. Dan Alkitab memakai istilah pelayan itu, melayani itu, leiturgos, sebagai pelayan altar. Pengertian ketiga daripada melayani adalah dalam artian hupertes, yaitu pelayanan atau kedudukan yang paling rendah. Biasa dalam kapal yang biasa dipakai di Yunani untuk membuat perahu itu atau kapal itu bergerak, ada jabatan atau ada kedudukan yang paling rendah, dan itulah yang dipakai istilah hupertes. Dengan demikian, kepemimpinan Yesus sebagai gembala adalah kepemimpinan yang mengabdi, melayani kepentingan banyak, yang tidak menghiraukan, bahkan tidak mempertahankan tabiat ilahinya, tapi ia mengambil rupa sebagai manusia agar tujuan Bapa tergenapi dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa melayani setelah menjadi sarjana dan master adalah melayani seperti yang diperagakan oleh Yesus sebagai gembala. Yang keempat, Yesus adalah pemimpin gembala yang ahli dalam strategi. Seorang pemimpin adalah seorang yang tahu dan memiliki strategi dalam mencapai apa yang dimaksud dengan tujuan atau goal. Tanpa strategi, roda pelayanan
akan berjalan terseok-seok dan tidak optimal. Ketika Musa melakukan pelayanan kepada umat Allah, Musa mengerjakannya dengan pola single fighter. Tapi melalui mertuanya Jitro, mendapatkan strategi pelayanan yang efektif dan efisien, seperti disebutkan dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat 27. Yesus sebagai pemimpin gembala sejati, ia tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana harus mengerjakannya dengan tepat dan benar, melebihi ekspektasi pada umumnya. Ia mulai dengan memanggil ke-12 muridnya. Ia mengajar mereka, ia memuridkan mereka, dan ia juga memberikan teladan, contoh bagaimana menjadi seorang pelayan dalam strategi. Ketika Yesus peduli dan memberi 5.000 orang makan, Alkitab memberikan laporan semuanya makan bahkan lebih 12 bakul. Itu artinya penataan yang begitu indah, begitu rapi, membuat orang semuanya mengalami kepuasan. Para wisudawan, wisudawati, beserta hadirin yang saya hormati, di tengah-tengah pandemik ini, kita membutuhkan hikmat dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan kita agar tidak terhalang oleh kesulitan itu sendiri. Kita membutuhkan strategi baru, termasuk penggunaan media dalam penjangkauan kepada mereka yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya penggunaan media seperti tadi juga saya dengarkan dari Ketua Yayasan, merupakan baik Ketua Yayasan dan juga Rektor, merupakan bagian dalam strategi Allah untuk dunia tetap mendengarkan berita sukacita, berita Injil. Yang kelima, Yesus adalah pemimpin gembala yang setia. Dalam kepemimpinan akan selalu ditemukan apa yang disebut dengan rintangan atau halangan, termasuk di dalamnya adalah konflik. Sekali tantangan menjadi batu uji untuk kesetiaan. Ada banyak yang bisa menjadi sumber konflik atau menjadi sumber rintangan dalam kepemimpinan. Tetapi sikap dalam menghadapi atau meresponi tantangan kepemimpinan merupakan hal yang sangat krusial. Ada sikap yang mudah menyerah, ada sikap yang mempersalahkan, ada sikap yang lepas tangan. Tapi tidak demikian dalam kepemimpinan Yesus sebagai gembala. Ia menunjukkan, ia membuktikan kepemimpinan sejati dengan kesetiaan. Disebutkan dalam Ibrani 3 ayat 2 dan ayat ke-6. Yesus adalah pemimpin gembala yang menunjukkan kesetiaannya. Bahkan kesetiaannya terbukti ia setia sampai mati di atas kayu salib. Para wisudawan, wisudawati yang saya hormati, kita rindu menerapkan, mengimplementasikan pelayanan kita dalam kesetiaan. Izinkan sedikit saya melihat kecenderungan orang memilih-milih tempat pelayanan. Orang memilih-milih tempat yang aku suka. Tapi kita harus melihat berpatokan kepada panggilan ilahi. Pada saat kita dipanggil oleh Kristus, ditempatkan di salah satu tempat, percayalah, Yesus adalah pemimpin sejati. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pemimpin gembala yang setia dengan apa yang menjadi janjinya. Itu sebabnya kita belajar konsisten, setia di tempat di mana Tuhan menaruh kita dalam panggilan dan pelayanan kita bersama-sama. Yang keenam, Yesus adalah pemimpin gembala yang ahli membangun tim. Ada pepatah orang Afrika yang mengatakan, jika ingin cepat sampai, pergilah sendiri.
Jika ingin pergi jauh, ajaklah teman. Pepatah ini memberikan makna dalam hal melibatkan orang dalam sebuah program atau mencapai sebuah tujuan. Yesus yang punya kesanggupan dalam melakukan apapun, tetapi ia memulainya dengan membangun tim, yaitu ke-12 muridnya. Yesus mempersiapkan mereka dan mengajarkan mereka, dan kemudian mendelegasikan mereka dan mempercayakan pelayanan itu termasuk kepada para wisudawati pada hari ini. Yesus mempercayakan berita itu, pergilah, beritakanlah Injil. Yang ketujuh, Yesus adalah pemimpin gembala yang menjadi teladan. Isu pemimpin menjadi teladan dan berpengaruh menjadi sebuah kebutuhan yang krusial di era postmodern ini. Gereja harus menjadi jawaban atas kondisi yang sedang mundur dalam hal pengaruh dan keteladanan. Saya sebutkan para wisudawan dan wisudawati. Dalam hal inilah Yesus hadir di tengah-tengah dunia dan menawarkan keteladanan yang bersifat eksemplaris dalam hal kepemimpinannya. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Dalam hal keteladanannya, ia tidak segan-segan duduk bersama dengan orang-orang yang menurut pandangan ahli Taurat sebagai orang berdosa. Yesus menjadi teladan dalam hal empati, termasuk dalam hal berdoa. Dan Yohanes menuliskan tentang keteladanan Yesus yang tidak lazim, yang dilakukan manusia yang mulia dimanapun, yaitu membasuh kaki para murid. Para wisudawan, wisudawati, beserta hadirin sekalian, dengan krisis pandemik yang sedang dihadapi oleh dunia, termasuk bangsa kita sendiri, maka kita dipanggil untuk mewujudkan kehadiran kepemimpinan Yesus sebagai gembala yang mampu memberikan ketenangan dan kepastian arah hidup. Krisis dapat difahami, dapat diresponi dalam berbagai bentuk. Tapi kita harus melihat kembali bahwa Allah turut bekerja dalam setiap krisis. Dalam bahasa Mandarin, kata krisis disebut weizi, yang terdiri dari dua kata, yaitu wei, yang artinya bahaya, dan zi, yang memiliki arti peluang. Dalam pengertian pandemik ini, maka harus diakui ada bahaya, ada ancaman, tetapi juga ada zi, atau peluang. Peluang ini adalah kehadiran Kristus sebagai ego aiming, hopemeno hokalos. Akulah gembala yang baik. Aku menyertai engkau. Kepada semua wisudawan, dan wisudawati dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dengan gelar hari ini, teruslah berjuang, berkarya, karena Tuhan Yesus menyertai kita termasuk di tengah-tengah krisis. Saya akan menutup dengan sebuah pantun karena merupakan tradisi orang Melayu. Sungai Siak dalam airnya, orang riuh membawa perahunya. Kami ucapkan selamat atas wisudanya. Hari esok dinanti karyanya. Kembang mawar merah merona dipegang bunda menghias bejana. Ingat Cibubur, ingat STT Arabona. Ilmu yang didapat sangatlah berguna. Sekian, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Muklis Manau yang telah menyampaikan orasi ilmiahnya.